Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagaimana atas nikmat dan kesempatan kita yang diberikan untuk berkumpul di kelas saya ini untuk belajar pada hari ini. Dan janganlah lupa kepada kita semua untuk terus berselawat menghadiahkan kepada baginda yang besar Nabi Muhammad SAW. Agar kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan tentang materi ilmu kalam yang dimana saya moderatornya yaitu Yasser Al Siregar. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya dan mereka perkenalan diri ketika mereka menjelaskan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mahal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini disebut juga dengan ilmu teologi Islam, yang mana ilmu membahas tentang ketuhanan dan segala hal yang berkaitan dengan penciptanya dan ciptaannya. Nah, secara kalau kita jabarkan, ilmu kalam itu juga diuraikan membicarakan menetapkan kepercayaan keagamaan, terutama agama Islam yang berbentuk bukti yang nyata, sehingga sifat dari ilmu kalam ini berupa sifat yang rasional dan logis sehingga bisa masuk di akal oleh orang awam, baik orang Islam sendiri ataupun orang non-Muslim. Nah, salah satu kutipan dari Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwasanya ilmu kalam merupakan ilmu yang bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah dan akidah Islamiyah yang mana bersandar kepada nalar manusia. Nah, akidah imaniyah ini merupakan bersandar kepada keimanan seseorang muslim dan akidah Islamiyah yaitu pedoman di dalam keimanan tersebut. Nah, ilmu kalam ini merupakan ilmu yang bersamaan dengan ilmu tauhid. Ilmu kalam dan ilmu tauhid itu hampir sama. Hanya saja di ilmu tauhid itu berkaitan dengan keesaan Tuhan, kepercayaan bahwasanya Tuhan itu yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan di dalam ilmu kalam ini dia sebuah kepercayaan yang menjelaskan tentang ketuhanan yang bisa masuk di akal nalar manusia. Nah, contohnya kemudian ada beberapa pembahasan mengenai teologi Islam yaitu berdasar kepercayaan terhadap Tuhan termasuk wujud keesaan ataupun sifatnya. Nah, ini disebut juga dengan ma'rifat al-mabda, dan yang kedua ada hubungan antara Tuhan dan manusia dan hubungan antara yang putusan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ma'rifat al-wasithah. Dan yang terakhir alam semesta termasuk terjadinya hari kiamat dan apa segala hal yang ada di dunia ini yang disebut juga dengan ma'rifat al-ma'ad. Nah, baik, saya Meldariati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan pemikiran manusia dalam Islam dalam konteks ilmu kalam. Nah, ilmu kalam di dalam Islam ini dikenal dengan teologi rasional. Ilmu kalam di dalam Islam ini dikenal dengan teologi rasional yang bertujuan untuk menjelaskan dan membela ajaran-ajaran agama Islam menggunakan argumen rasional dan diskusi-diskusi kognitif. Nah, dalam konteks filsafat dan pemikiran manusia, ilmu kalam ini berperan untuk memahami eksistensi, tujuan hidup, takdir, kebebasan, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, sebagai cabang ilmu yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam, ilmu kalam ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai kehidupan manusia dan alam semesta. Nah, ilmu kalam ini memiliki beberapa konsep. Pertama, ada konsep manusia dalam Islam dalam konteks ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, manusia ini dianggap sebagai suatu makhluk yang diciptakan dengan tujuan ibadah atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Manusia ini memiliki fitrah atau naluri alami yang cenderung terhadap kebaikan dan pengenalan kepada Tuhannya. Nah, yang kedua ada konsep hubungan akal dan wahyu. Wahyu berupa Al-Quran dan hadis ini dianggap sebagai petunjuk langsung dari Tuhan mengenai kebenaran dan cara hidup yang benar. Namun, akal di sini juga memiliki peran penting dalam memahami wahyu dan menalar ajaran agama secara rasional. Para ahli kalam seperti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi berpendapat bahwa akal dan wahyu ini tidak saling bertentangan, melainkan mereka saling melengkapi. Artinya, akal digunakan untuk merenungkan dan memahami secara mendalam makna dari suatu wahyu dan mempelajarinya agar dapat diterima masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada konsep kebebasan dan takdir. Dalam ilmu kalam, manusia ini diberi kebebasan
segala perbuatan dan ketentuan hidupnya itu sudah diatur oleh takdir Allah, seperti kematian dan jodohnya. Dan yang keempat ada konsep tauhid atau keesaan. Nah, konsep tauhid ini merupakan prinsip utama yang membahas tentang keesaan Tuhan. Ilmu kalam ini berusaha untuk mengajarkan dan membuktikan bahwa Tuhan itu satu, tidak bersekutu, dan tidak ada yang setara dengannya. Yang kelima ada konsep setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Nah, dalam Islam, kehidupan di dunia itu diyakini bagaikan ujian, sementara kehidupan di akhirat itu bagaikan kehidupan abadi setelah kematian. Dalam ilmu kalam dalam ilmu kalam diyakini bahwa setiap manusia itu pasti akan dinilai amal perbuatannya. Jadi setiap amal perbuatan itu akan dinilai dan mereka akan diberikan balasan atas perbuatan mereka di dunia tadi, entah itu neraka ataupun surga. Nah, yang keenam ada konsep etika. Nah, konsep etika dan akhlak ini menjadi bagian penting dalam ilmu kalam karena memang konsep akhlak ini menjadi bagian dari bagaimana manusia seharusnya menjalani hidupnya. Nah, konsep etika dan akhlak ini biasanya dipertajam dengan kewajiban sosial mereka di kehidupan masyarakat. Nah, yang ketujuh ada filsafat kalam dalam upaya menjawab pertanyaan dan membela Islam. Nah, para ahli kalam ini menggunakan argumen-argumen nasional untuk membuktikan dan membela ajaran-ajaran agama Islam agar dapat diterima oleh masyarakat luas, baik itu dia di komunitas Muslim maupun tidak di komunitas Muslim. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Saya Aulia, saya akan menjelaskan tujuan ilmu kalam. Tujuan ilmu kalam adalah untuk membela dan menjelaskan ajaran agama umat Islam dalam hal akidah ataupun keyakinan. Ilmu kalam bertujuan untuk mengatasi keraguan, menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan terkait pemahaman tentang Tuhan, sifat-sifatnya, takdir serta hubungan manusia dengan Tuhan. Secara lebih spesifik, ilmu kalam berfungsi untuk memperkokoh keyakinan umat Islam dengan memberikan argumentasi rasional yang mendalam tentang prinsip-prinsip ajaran agama serta membedah berbagai pandangan dan aliran pemikiran yang berkembang dalam Islam. Baik, saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Naila Kamila Ivanuris akan menjelaskan mengenai tujuan mendalam mengenai ilmu kalam. Yaitu yang pertama, memperkuat keimanan umat Islam. Di sini membahas tentang masalah mengenai ketuhanan dan sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman dalam Islam sehingga akan memperkuat keimanan seseorang. Hal ini dikarenakan ketika seseorang itu mendalami ilmu kalam akan mampu mengungkapkan dalil dan memperkuat argumen tentang akidah hingga timbul cara berpikir rasional. Lalu yang kedua adalah menolak akidah yang sesat. Dengan pendekatan yang rasional, ilmu kalam mampu membantu mengidentifikasi dan menolak ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan akidah dan hal ini penting dilakukan untuk menjaga kemurnian keimanan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik keagamaan. Lalu yang ketiga adalah mengajak umat Islam mengenal Tuhan secara rasional. Dalam ilmu kalam, mengenal Tuhan tidak hanya berdasarkan kepercayaan semata, tetapi juga melalui pemahaman yang rasional yang kokoh. Hal ini bertujuan agar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mudah goyah oleh keraguan, pertanyaan-pertanyaan filosofis dan tantangan dari pemikiran yang lain. Lalu yang keempat adalah menopang nilai ajaran Islam yang bersumber pada iman, Islam, dan ihsan. Ilmu kalam menjadi landasan yang menguatkan 3 pilar penting dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dengan ilmu ini umat Islam tidak hanya mempercayai tetapi juga mengamalkan dan menjalani nilai agama secara sadar. Lalu yang kelima ada menjawab penyimpangan agama lain yang dapat merusak akidah Islam. Ilmu kalam berperan penting dalam menjaga akidah Islam dengan memberikan argumen-argumen yang logis dan dalil-dalil yang kuat untuk menjawab kebenaran dari penyimpangan agama lain. Nah, penyimpangan ini bisa berupa konsep teologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain dari agama lain, di agama Islam sendiri juga terdapat penyimpangan
juga terkait dengan masalah-masalah penyimpangan. Dengan masalah-masalah penyimpangan itu biasanya berkaitan dengan ideologi yang ekstrim, yang merupakan ajaran yang mengandung kesalahan yang membelokkan kebenaran. Lalu yang keenam ada memberikan penjelasan landasan keimanan umat Islam. Ilmu kalam mampu memberikan penjelasan landasan keimanan agama Islam. Lalu yang ketujuh ada menjelaskan kebenaran Islam secara logis, dan terakhir mengajak orang baru untuk mengenal rasio. Ilmu kalam maksudnya di sini adalah dengan menekankan pentingnya penalaran dan logika. Ilmu kalam mampu membuka pintu bagi orang-orang yang baru mengenal Islam untuk memahami keimanan melalui pendekatan rasional. Hal ini dapat membantu mereka untuk mencari pendalaman yang lebih lanjut mengenai ajaran Islam, sehingga keimanan itu dapat didapat secara pasif dan juga dapat dipahami secara aktif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik semuanya, mungkin sekianlah yang dapat kami jelaskan tentang materi kali ini. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab, kritik dan saran. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran ataupun pertanyaan, kami menerima. Waktu dan tempat dipersilakan.